Lu tuh di video Brave Talk episode pertama kedua tuh masih manusia lu. Sekarang gua sama ontak gua emang. Kamu datang dari luar kota ya? Ini kamu perlu ini. Terus nggak dibuka, Pak. Nggak dibuka, terus dia baru buka di rumah bayi monyet. Ya pokoknya nggak penting lah, siapa aja lah menurut gua. Penting lah. Oke, selamat datang lagi bersama kita di Movie ya, dengan setup yang berbeda karena kita sambil live streaming saat syuting ini. Dan hari ini kita baru aja selesai nonton Badarawuhi. Itu film horor yang digadang-gadang menjadi film terhoror di Lebaran ini versus dengan Siksa Kubur. Emang digadang-gadang gitu? Orang-orang aja. Tadi gua juga lebay banget hiperbola. Digadang jangan digadang lah kalau tiada artinya mah. Itu begadang. Digadang jangan digadang. Gila jelek banget ya bercandanya. Tapi it's okay. Sama kayak filmnya, Bro. Aduh, filmnya juga. Mohon maaf ya, kita tadi nonton di Kelapa Gading. Harga tiketnya itu 75.000 per orang. Kita nonton bertiga dan ada hampir mungkin setengahnya penuh kali ya kita dia. Setengah doang. Setengah penuh ya. Ada beberapa belas orang yang walk out di 3/4 filmnya. Bahkan di pertengahan di arc 1 menuju kedua, itu ibu-ibu sebelah kiri gue udah nonton story Instagram maksud gue. Story WhatsApp. Dia story WhatsApp bahkan dia udah nggak peduli sama filmnya dan akhirnya dia bilang, udahlah Pak, kita pulang aja Pak. Iya dia cabut akhirnya mereka berdua. Perbandingannya adalah film yang sebelumnya, iya lebih baik. Tapi kalau misal perbandingannya adalah contoh Siksa Kubur misalnya, kayaknya jauh banget sih menurut gue secara kualitas. Nggak tahu, buat gue sih bagusan Desa KKN ya. Yang pertama? Iya, kalau buat gua. Tapi kan orang bahasnya production value sih, dan ceritanya ada. Kalau Siksa Kubur kan ya ceritanya kan bodo amat, kita sebenarnya tuh nggak peduli sama production value ya kalau film horor ya. Yang penting mah serem gitu kan, gitu aja. Ya, dan gua nggak ngerasa serem sama sekali sih di film ya, Badara. Ya udah sekarang kita ke premis dulu karena gua kehilangan 5 menit awal. Ya, jadi mungkin Manu yang bakal ngejelasin premis. Ceritanya adalah sejarah dari Badarawuhi itu sendiri sebetulnya. Gua sih nggak dapet sejarah. Jadi kan kalau misalnya KKN itu kan ceritanya adalah orang naik KKN ada desa penari gitu loh. Di desa penari dan ada hantunya. Kalau misalkan ini menceritakan tentang si hantunya itu loh. Kenapa dia ada di sana, asal-usulnya kayak gimana, kenapa bisa balik lagi gitu. Jadi dibuatlah satu karakter yang datang dari kota yang niatnya untuk menyembuhkan ibunya. Karena dia mesti ngebalikin cincin Lord of the Ring ya. Iya. Ke gelang penari. dong. Iya, gelang yang ada di Lord of the Ring. Gelang yang ada di lengannya itu. Buat si Badarawuhi gitu. Badarawuhi. Jadi ini kayak apa ya? Kayak Avenger gitu. Iya, kenapa Avenger? Balikin ini ya, balikin time stone batu, gitu. Time stone gitu-gitu ya. Iya, cuman ini bedanya adalah gelang. Gelang ini. Ada 4 karakter ya yang menjadi kuncian di sini. Kuncian ya. Ada si Ratih ya. Kalau 4 lebih dong berarti. Menurut gue soalnya 2 kan si Ardit itu sama yang 1 kan cuman aksesoris doang. 5. Ya pokoknya intinya ada pemainnya. Karena pemain mereka tuh menurut gua, karena perbandingannya adalah Siksa Kubur, karakter mereka tuh lebih diperlukan daripada film Siksa Kubur yang ujung-ujungnya ya gitulah. Ya itu ntar kita bahas. Ya itu ntar dibahas. Tapi maksudnya karakternya dan ceritanya lebih ada gitu loh. Lebih maksudnya ya lebih penceritaan lebih menceritakan gitu. Walaupun horornya sih jauh banget kualitasnya masih horor sih nggak ada. Nggak ada horor-horornya menurut gua. Tapi ada ceritanya yang bisa kita ikutin di film ini walaupun agak dragging dan slow burn banget gitu ya. Tapi kalau lu suka nari-nari ya, mungkin ini cocok filmnya karena sebenarnya lebih bagus jadi film tarian sebenarnya daripada dokumenter nari ya. Dokumenter nari sebenarnya cocoknya daripada film horor ya. Kalau ngomong tarian itu sebetulnya di Keramat 2 juga berhubungan sama tarian. Iya, tapi fokusnya ada di pengalaman setan gitu. Tapi kalau ini enggak, emang lu mah lagi ngomongin orang nari gitu maksud gua. Gua nggak merasakan, kan gua nggak suka nonton film horor dan gua agak quote-unquote penakut lah ya sama film horor ini. Tapi gua merasa gua tidak takut di film ini. Iya, karena ini dokumenter sebenarnya. Ya, dokumenter. Kenapa lu ubah genre film horor tiba-tiba jadi dokumenter? Aneh banget ini film tuh dari awal tuh udah sangat tidak menarik menurut gua. Setup lokasinya juga mirip sama Seudino ya rumahnya. Menurut gua mirip banget sama Mungkin orang artnya sama kali. Mungkin orang artnya sama. Terus kita lihat langsung diperlihatkan sama orang-orang desa yang selalu terkesan sinis sama orang-orang kota ya. Tapi hidungnya mampet emang dia? Hah? Itu sinus. Ya. Tapi intinya nih kalau kita ngomongin ini film sebenarnya banyak hal yang kita tuh gak peduli dan gak perlu tahu sebenarnya. Misalnya Diding Boneng jadi anjing. Iya kan? Iya kan? Kayak Diding Boneng gitu tapi nggak ada anjingnya nih. Maksudnya kita juga
nggak peduli Iya, gitu dia bisa itu jadi pertanyaan gue kenapa? Maksud ya oke lah anggaplah gue adalah orang yang peduli dan mau tahu anjingnya kayak gimana. Tapi nggak kasih lihat. Nggak ada anjingnya. Nggak ada anjingnya, cuma suara bayangan gitu doang, suaranya gitu doang. Bahkan ada efek motor ngegas di scene ini gitu ya. Aneh banget menurut gua. Di scene puncak yang orang-orang lagi pada mau cabut itu. Lu kalau lihat di trailer tuh ada yang pas swarming ke bawah Iya, tuh iya, yang iya, penarinya. Jadi pas Badaruhi gini-gini, bet gitu. Gua apa sih nih? Mas gua nih efeknya tuh ngambil dari mana gitu. Oh mungkin nyampur kan masih sama. Campur ya, maksud gua yang PH-nya ya. Kenapa? Jadi bahasa gini-gini bunyi dua gas ya. kali lo gas motor maksud gue. Iya. Walaupun sebetulnya sudah di planting di pertengahan itu kalau misalkan si Mbah Buyut ini bisa berubah jadi anjing. Betul. Anjing hitam besar yang melonglong menggonggong gitu lupa gue. Walaupun sebenarnya plantingan itu juga terlalu memaksakan. Kenapa anak kecil itu tiba-tiba mau ceritain itu gitu kan. Jadi justru karakter si anak ini akhirnya diperkenalkan hanya untuk ngomongin itu tanpa ada perpanjangannya lagi sebenarnya. Jadi kayak perlu nggak perlu juga ada dia. Perlu tidak perlu sebenarnya. Karena kalau udah nonton Desa KKN sebenarnya emang si Diding Boneng kan bisa berubah jadi anjing ya kan. Oh emang iya. Lo tau nggak? Yang dia keluar dari ruangan, boom gitu, terbang. Lu nggak perhatiin kan? Karena lu udah terlalu banyak nonton film jelek. Tau nggak lu? Lu udah nggak punya memori. Ya. Soalnya menurut gua kalau yang di awal itu kelihatan formnya. Oh ya? Well, jadi dia benar-benar keluar dari ruangan sama. Dia masuk ruangan, terus dia tiba-tiba keluar, tapi keluar anjing, vuong gitu. Kenapa ya? Kenapa nggak dikasih lihat ya anjingnya ya? Di sini ya? Udah trial ya? Kemarin pakai trial. Kena. Kena anjing. Udah kena copyright sama yang punya. Tapi harus diakui memang Dina Kanja Dewi di sini aktingnya bagus sekali ya. Tapi intinya semuanya joget-joget doang gitu maksud gua. Kayak si Badaruhi juga tarik-tarik kayak sat joget orang. Maksud gua nggak takut gua. Gua kalau gituin setan nari ya udah maksud Lu tau Ling Sriwengi nggak? Tahu kan? Tahu. Dulu tuh kalau dengar itu tuh serem. Tapi begitu karena diulang-ulang ada Jadi lagu lucu, baru ada lagu mau ada penampakan berarti udah mulai nggak serem lagi, udah mulai baal sama gitu anjing. Bener. Walaupun kalau itu kan itu zaman eranya Julia Estelle ya. Oh iya, Ya di Kuntilanak ya, Kuntilanak ya. Itu sih masih serem menurut gue ya. Tapi yang ini tuh kita denger lagunya enggak, gue nggak kenapa-napa gitu. Iya, karena udah overuse menurut gue. Kita udah tahu pasti akan ada sesuatu di situ. Terus maksud gue ini penduduk desanya juga kenapa gitu? Maksud gue kenapa dia ikhlas gitu bahwa semua orang harus ada yang mengorbankan diri untuk jadi badaranya si Badaruhi. Gitu. Iya, kenapa dia nggak cabut aja sebetulnya? Kenapa nggak berbondong-bondong eksodus gitu kemana ke desa yang lain gitu? Kenapa tiap lu dengar bunyi gamelan ada yang nari-nari, kenapa lu nggak terganggu gitu? Dan kalau gua akan panggil gua akan minta dia bawa rudal kalau ketemu laki, maksud gua udah nari-nari laki nggak pakai baju ya kan, lu lihat nggak kayak gitu-gitu. Terus dia biasa aja gitu kayak ini si Mila sebagai karakter utama dia oke dengan hal itu. Kalau Rati oke dengan hal itu, gue ngerti karena dia udah diajak ngomong sama Badaruhi. Tapi ini diajak, Neng emang mau lihat ke kampung sebelah yang nari. Dia mau malam-malam. Iya, Kenapa nggak siang pas dia lagi pada rehearsal? Kenapa pas udah nari? Kalau kayak gitu harusnya gue udah bilang ya. Kayak di Seudino harusnya bawa handgun. Tembak lehernya, kalau nggak dengkulnya, Sama lambung. Iya, sama lambung. Kalau nggak paket sniper, ya kan? Ada yang dikasih handgun. Oh ya makasih Pak. Ya jadi tuh. Lu kantongin, Dia tidur. ya kan? Ada kayak bini, dar gitu loh maksud gua. Buka gemboknya, iya kan? Keselin loh orang-orang kayak gini. Ngerti nggak sih lu kayak agak waktu dibilang anjing. mau ikut nonton nggak mau, dia aneh banget sih sebenarnya. Mau, maksud gua. Kenapa lu dia nggak ajak temen-temennya yang cuman ada di gardu seberang? Iya, Maksud betul. gua. Nggak jauh sebetulnya. Nggak di jauh sana bro, ya. bener-bener di seberang doang nih gardu di mana teman-teman lakinya tidur gitu. Dan gua nggak menemukan juga perubahan karakter si Mila ini yang tadinya kekeh mau pulang. Yang pertama dia tuh mau banget buat nyembuhin emaknya, tahu dia liat emak orang lain dia kekeh mau pulang. Abis itu pas mau pulang dia kekeh nggak mau pulang gitu. Iya, nggak mau Gua nggak pulang. melihat penyebab perubahannya itu apa di situ. Ada yang di bioskop yang nonton bareng kita juga kan pas bilang nggak mau, goblok. Iya, Gitu. ada yang Goblok. Ya Allah. Kalau begitu
kenapa? Goblok ada yang ngomong begitu. Masa gitu? Maksud gue kan dia nggak goblok dia. Dia lagi nunggu TNI. Maksud gue, ya ampun, kenapa gue harus nonton film ini? Terus gue juga nggak ngerti tujuan kenapa cewek-cewek itu harus mandi di tempat itu, nggak ada backgroundnya gitu loh, Wel. Iya, backgroundnya sebetulnya tempat itu adalah plantingannya adalah tempat itu dulunya dipakai untuk pemandian performer. Iya, maksud gue buat apa? Kan lu akhirnya bikin pondok-pondok mandi nih, ya kan? Kenapa lu nggak biasa kalau di desa kan mungkin emang jauh ya mau mandi ya. Tapi kan biasanya itu karena lu butuh air mengalir kan. Itu airnya Ini airnya di ember, maksud gua. Itu airnya juga yang di tengah butek, maksud. Lagi juga kenapa kalau udah mandi lu kudu berendam, maksud gua. Emang lu di mana? Di resort, maksud gua. Kenapa sih? Maksud gua harus berendam. Itu kalau mau sore blebeb-blebeb itu Iya. gitu. Oh, jacuzzi. Jacuzzi Iya, dia listriknya baru nyala sama kepala desa. Iya, Iya. belum nyala tuh listriknya. Aneh banget Kalau menurut gua. siang masih tenang, ada Aneh. ulernya. Aneh banget. Tapi kenapa kan ya lo harus berendam? tetap apresiasi dari segi teknis memang juga sangat meningkat daripada yang pertama. Betul, karena gue cukup penasaran, Wel. Lu bisa menjelaskan bagaimana shot saat Ratih itu ke belakang punggung terus berubah jadi Badarawuhi. Terus Badarawuhi hilang. Ambil nih. plat ngomongnya. Jadi kita ambil di tempat yang sama 2 kali. Dengan dan tanpa. Jadi dengan si Badarawuhi dan tanpa Badarawuhi. Jadi ntar tinggal di masking, dibuang belakangnya. Oh, gitu. tapi bener-bener kelihatannya real Smooth banget banget. ya. Makanya karena gue bilang megang kalau- kulit juga soalnya. Kalau begini tuh si Mas Kimo tuh memang udah cakep banget. Secara teknik gitu ya. Dia tuh selalu kayak patah-patah tangan, jari-jari gitu gue suka banget. Iya. Power Ranger juga bagus kalau pasang kamera. Iya maksud gue, benar-benar. kan? Tapi ya selain hal itu sebetulnya kayaknya nggak ada lagi ya kalau misalkan dibilang selain teknis yang tadi gue bilang itu ada kayaknya nggak ada peningkatan yang signifikan daripada yang pertama menurut gue. Iya, terlepas dari desa ini ada benar apa enggak, kita anggap ini tidak ada lah misalnya. Iya, misalnya Jadi nggak kita tidak menghina. Gue yakin kalau desa ada yang kayak gini pun juga menurut gue sih nggak gitu-gitu amat lah gitu. Maksud Tapi kan ini kan cerita dari Simple Man. Kata dia Real asli, katanya katanya asli real. kan. Tapi begitu di cross check lagi ternyata nggak ada. nggak ada ternyata. Nggak ada. Itu lagi tahun 1980-an kemarin Iya, ya. iya. Itu Pak, koordinat tepat, Pak. Si Badarawuhinya ya. Iya, jedar, hilang. Nah, itu gue desanya. juga agak blur ketika si Badarawuhinya itu bisikin dukun yang ada di Jakarta. Iya. Maksud gua, teritorial dia tuh semana sebenarnya? Dia Maksud gua kok bisa sampai keluar kota? iya, maksud sampai gue. ke Jakarta, sampai bukan ke Iya. Jakarta ya, sampai di kota gitu Di loh. kota loh dia loh. Wah, gitu. Kenapa dia tiba-tiba bisa punya kekuatan? Bukankah dia cuma menguasai satu desa itu doang ya? Iya. Jadi Terus aneh banget itu juga yang yang paranormal itu juga kan nunjuk gitu kan buta kan cat gitu kan kalau mari kan. Cat. Si Mila bisa tahu emang ini kotak gitu. Siapa tahu baju. Siapa tahu celana dalam ibunya misalnya belum dicuci, kotor Mila cuci gitu kan bisa juga ya kan? Nggak ada yang tahu. ini. Ini Mbak, iya cuci. Iya. Ini Mbak. Iya cuci itu Mila bau. Banyak banget. Ini plantingan aneh. Padahal ini 2 jam ya. Dan ini nggak bisa juga menjelaskan kenapa Badarawuhi itu kenapa juga nggak ada. Kenapa gitu ya? Maksud gua. Jadi reasoningnya Iya, aneh. jadi alasan kan sebetulnya ini penceritaan tentang si Origins ceritanya kan? kan. Tapi nggak diceritain dia tuh asal dari Iya, mana, kenapa? kenapa dia begini gitu ya. Gue lebih prefer mending filmnya emang bener-bener Badarawuhi. Ya Badarawuhinya pas muda aja gitu perjalanannya Ya, kenapa kayak gimana. dia jadi hantu gitu ya. Jadi hantu dan harus nari-nari di balai-balai malam hari gitu. Coba kalau siang panas. Bener. Itu juga ada pondokan warteg malam-malam juga aneh banget. Iya, dan menurut dia gua. tidak curiga ya. Tidak curiga bisa makan, orang udah pada nggak pakai baju makan ya kan. Iya. Dikasih bayi monyet ternyata, ya kan. Kamu datang dari luar kota ya? Ini kamu perlu ini. Terus nggak dibuka lagi. Nggak dibuka, terus dia baru buka di rumah bayi monyet. Baru bau di pas baru bau. Lu selama udah gendong ini ngobrol. kemana? Iya. Bau apa nih? Bau apaan nih? Buka monyet. Bayi monyet. Iya. ampun. Harusnya gerak Pak monyetnya. Maksudnya lebih lucu. Monyet beneran nih, iya kan? Harusnya begini harusnya. Iya. Biar lebih. Salah, menurut gua nih Badarawuhi ini udah keterlaluan. Orang sampai walk out, lu bayangin ya, orang udah bayar 75.000 walk out. Nggak, tapi menariknya adalah dia itu di head to headin sama si Siksa Kubur. Sisa Nanti kubur. kita bahas di video Kita berbeda bahas, ya. yang berbeda, tapi menurut gua Badarawuhi ini menurut gua sudah dalam kategori bukan film horor lagi sih. Apa? Ini memang harusnya Mockumentary. mockumentary. Harusnya dicocok-cocokin sama Timun Mas.
sama Malin Kundang. Harusnya dia Lebih ke folklore ya kalau gitu. lebih ke urban legend gitu maksud gue. Ya kan? Jadi emang ya ini aneh lah Badara Uhi ya, kalau lu punya ekspektasi pengen yang serem-serem, menurut gua ini nggak serem sama sekali. Dia cuma ngasih jump scare beberapa kali. Iya. Terus pas justru di arc terakhir, di chapter terakhir justru lu nggak dapet horornya sama sekali. Iya, betul. Ya. Lu paling cuma dapet nari-nari doang. Itu anak LSPR di performing arts, temen gua Vegas juga bisa kalau nari. Kenapa LSPR sih lu? Karena ada performing arts. Iya, tapi kenapa harus ke sana? Abis masuk gua jadi nari-nari doang. Enggak, Mas Kimo, saya respect Mas Kimo. Bagus pas filmnya, Mas. Ya, tapi kalau makanya gue bilang, gue sih lebih baik nonton Teludara, bro, beneran. Oh iya bener, Teludara. Beneran gue suka. Teludara kita masih bisa ngikutin dan plot twistnya sebenarnya lumayan mengagetkan lumayan ya. seru gitu, maksud gue seru gitu ya. Terus efek-efeknya juga cukup ngeri gitu, maksud gue nyeremin juga. Dapat tense-nya. Kalau ini gue nggak dapet tense karena gue tahu endingnya dia cuma disuruh nari gitu. Coba nih, ini kita kan sebelum layar turun kita tebak-tebakan berapa juta penonton kira-kira. Karena ini easy to consume menurut gue dibanding sama Siksa Kubur ya. Ya, karena Siksa Kubur butuh interpretasi lebih Iya, dalam. dan intelektual yang lebih tinggi menurut gua. Betul. Dan literasi yang lebih tinggi juga. Ya, Badara Uhi mungkin karena lebaran ya, Bang. Ya. Tapi tadi kita lihat excitementnya dia dari studio kecil juga ya. Iya, ada kecil ada yang gede juga. Jadi gua rasa cukup banyak. Ya mungkin bisa reach 5 jutaan kali ya. 5 juta? Iya, feeling gue ya. Mungkin ya. Seudino soal kemarin 5 juta. Seudino 5 juta kan? Seudino 5 Iya, juta. berarti harusnya menurut gue sih 5 jutaan ya. Karena pasti lebih, karena Desa KKN tuh relate karena udah ada simple man-nya. Jadi Iya. ini nggak relate Tapi kan ini soalnya ceritanya original lagi kan, ini nggak iya, bisa udah dari- bikin sendiri gitu. Makanya gue bilang mendingan panggil Abri. Iya kan? Kalau ngeliat kayak gini. Berapa lu kasih skor berapa Final Verdict Iya, dong? jelas. Karena gue capek banget nonton ini, jadi 1,5. Tapi gue coba banget sih mau nonton Iya, ini. 1,5. Enggak Mas, saya masih respect Mas Kimo. Saya kasih 5. Gue 1,5 buat Mas Kimo. Itu juga buat Mas Kimo. Sebenarnya kalau misalnya kita buang ceritanya tapi kita cuma nonton teknisnya doang ya, bagus tuh. Bagus. Bener. Kalau ceritanya- kita ngomongin setup ya, itu Iya. dia bikin setup di ending tuh menurut gua sangat-sangat effort banget. Iya, tapi Karena kalau keren banget setup tapi ya. ceritanya jadi kita bertanya-tanya, kok begini, kok begitu, Iya. kok begini, kok begitu. Jadi Gue kayak- juga salut untuk karakter-karakternya. Iya. Semua berperan dengan sangat baik ya menurut gua. Tidak ada yang sama sekali kurang menurut gua dari perannya. Jadi semua karakternya udah oke banget, mantep banget. Ardit juga nggak overkill dengan komedinya kan. benar. Jadi filmnya nggak dipaksa ada komedi-komedinya. Jadi itu menurut gua nilai plusnya. Tapi karena gua emang nggak suka banget ya, jadi ya 1,5. Ceritanya sih terutama sih sebenarnya, bukan yang lain-lain, cuma cerita doang. Kalau misalkan ceritanya mungkin diubah dikit, ya si Ratihnya, Ratih kan namanya? Rati. Ratihnya kenapa atau apa, atau yang lain juga ada motivasinya, gue rasa kayaknya masih enak ditonton sih. Iya. Nah itu ya udah mohon maaf sih Mas Kimo. Iya. Udah ini udah lemes nih ngomongin nih. Ya, Badara Uhi, terima kasih untuk 2 jam yang luar biasa sekali. Yang sia-sia. Ya, jadi itu aja untuk obrolan kita untuk Badara Uhi. Ya. Silakan kalau misalkan mau follow Instagram kita ada di _@movie_underscore movie. Itu kita udah mulai aktif untuk upload reels. Tapi ini pasti saga ya, apa tuh Saga? Desa KKN ini. Bakal 3 mungkin trilogi atau 4 Trilogi. atau 5 mungkin ya. Nggak tahu. Mungkin ini tergantung penjualan yang kedua Untuk ini. penonton ya. Hmm. Oke, oke lah. Kita tunggu lagi karya selanjutnya. Ya. Jangan lupa juga kita udah ada juga membership ntar. Kalau misalkan nonton video harus udah ada membership dan Ya. itu isinya adalah video kita tanpa sensor. Betul. Nah, Dan kalau jelek itu menurut kita belum tentu jelek buat kalian. Iya. Jadi kalian boleh Tonton silakan aja, nonton. Kita tonton emang aja. so asik aja orangnya tuh sok ekspektasi tinggi gitu. dan hiperbolanya emang Hiperbola. banyak. Tapi ya kalau lu percaya sama gua, biasa kan nggak salah juga. Sama aja dong Oh, monyet tuh. Sama aja dong ngomong begitu disclaimer-nya. Buat apa lu disclaimer kalau gitu? Biasanya soalnya Tolol. gua bener. Udah, sampai jumpa di video berikutnya. Bye.